Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam wasilatan litaqwa wa tarbiyatan lil amanah bil amali wal kalami wa najwa. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuhdina ila sabili sa'adatil quswah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyadi wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi syari'atihi wa badala juhdahu li iqamatil khilafati ala minhaji wa man jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Amma ba'd. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dalam hal puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, la'alla itu adalah harfu tarajih yang menurut Imam As-Suyuti, jika sebuah harapan atau keinginan yang besar tapi diawali dengan la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa sebuah harapan itu atau keinginan yang besar itu tidak akan terwujud tanpa adanya kesungguhan atau keseriusan. Nah, untuk itu, dalam menghadapi puasa Ramadan agar tujuan takwa itu bisa tercapai, kita perlu mendidik dan menempa diri. Dalam puasa Ramadan, kita mengenal istilah imsak, yaitu menahan diri atau mengendalikan diri, tidak makan dan minum, dan dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan ini mendisiplinkan kita bahwa kita hanya makan dan minum mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Dan dalam keadaan menahan lapar di siang hari, kita tetap dipaksa untuk melakukan berbagai aktivitas. Padahal dalam keadaan menahan lapar. Nah, kekuatan apa yang membuat kita mampu melakukan semua ini gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan kekuatan ruhiyah, yang mana kekuatan ruhiyah ini lahir dari keimanan kepada Allah yang sangat kuat. Sebuah keyakinan bahwa Allah akan membantu hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Dan dari keimanan yang kuat kepada Allah inilah akan lahir kekuatan ruhiyah. Yang mana kekuatan ruhiyah ini menjadi inti generasi muslim terdahulu, sehingga mereka mampu melakukan perkara-perkara besar yang itu tercatat dalam sejarah umat Islam. Contoh, dalam peristiwa Perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah, di mana perang itu terjadi pada saat bulan Ramadan dan pada saat pasukan semua berpuasa, dan jumlah pasukan itu jauh lebih kecil daripada pasukan kafir Quraisy. Kaum muslimin itu hanya berjumlah 313 orang dan kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Secara fisik gitu, ini lemah gitu karena lapar dan jumlahnya sedikit. Tetapi kaum muslimin tidak pernah gentar menghadapi musuh. Ini dikarenakan ada kekuatan ruhiyah itu, bahwa Allah akan selalu membantu hambanya. Selain itu, Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah menguatkan kaumnya, menguatkan pasukannya, bahwa beliau berkata, in lam taghlibhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim. Jika kalian tidak mengalahkan mereka dengan ketaatan kita, maka mereka akan mengalahkan kalian dengan kekuatan mereka. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, saat ini kekuatan ruhiyah juga penting dimiliki oleh generasi saat ini. Karena kita saat ini mempunyai mega proyek yang juga besar, yang tak kalah pentingnya dengan generasi terdahulu, yaitu bagaimana caranya kita bisa melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariah secara kafah. Gitu.
yang itu hanya bisa terjadi ketika ada sistem pemerintahan Islam yang menaungnya. Dan itu menjadi tugas kita semua, dan tugas yang besar ini, mega proyek ini tidak akan pernah bisa terwujud kecuali dengan kekuatan ruhiyah yang dimiliki oleh generasi muslim saat ini. Nah, serangkaian ibadah di bulan Ramadan seperti puasa, sholat, ya, kemudian tadarus, zikir, doa, ini betul-betul akan membentuk kita mempunyai kekuatan ruhiyah dan disiplin yang tinggi, sehingga ini bisa menjadikan kita bulan riyadhah, ya, bulan latihan bagaimana kita bisa menjadi generasi yang terbaik, bisa kembali menjadi khairu ummah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.